Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kita tentang for loops. Oke. For loop. Dia formatnya seperti begini. Oke. Bagian pertama ini ya adalah bagian initialization. Jadi kita bisa initialize variable. Bagian yang kedua adalah boolean condition, yang kita set kondisinya apa. Right? Bagian yang ketiga adalah iteration. Oke, kita buat satu hal untuk ngeprint print I sama dengan spasi. Ya, dia akan ngeprint dari 0 sampai dengan 9 ini. Oke. 0 sampai dengan 9. Oke, singkat. Cuma satu line di sini, kemudian instruksinya. Ini bisa di dalam blok, kalau dia cuma satu line bisa tanpa blok ya. Saya lebih suka selalu menggunakan blok. Alright, kita bandingkan kondisi ini dengan while loop. Untuk membuat perintah yang sama dengan while loop. Pertama kita kasih space dulu, system out print line. Lalu di sini kita akan bilang integer a sama dengan 0. Oke. While conditionnya adalah a less than 10, bloknya adalah system out print a ditambah spasi, sama persis a plus plus. Oke, taran kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan dua loop yang berbeda. Alright. Kira-kira mana yang lebih simple? While atau for? Ya, for lebih manis. Tapi isinya sama. Dia ada initialization, ini ada initialization. Oke. Dia ada boolean condition, ini boolean condition. Dia ada iteration, while juga ada iteration, ya. Tapi kalau for itu dikemas. Semua dikemas di sini. Dan ini, bagian-bagian ini adalah optional. Jadi, saya juga bisa unpack di luar, juga boleh. Nggak apa-apa, saya bisa bilang integer I sama dengan 0 di luar, boleh. Iterationnya saya mau set di luar, boleh. Oke, saya bisa bikin iterationnya di sini I++, dan ini akan run tanpa error. See, very powerful before. Oke, kita bilang sekarang satu contoh lagi yang menggunakan boolean expression, yaitu dia true or false. Boolean x sama dengan true, kemudian y sama dengan false. Ya, kita bilang integer a sama dengan 0 di sana. Sekarang while loop aja dulu. While x artinya while true, a plus plus, system out print a plus concatenation, kemudian kondisi berhentinya if a equal 20, x equal false. Oke, ini kita run dulu. Ini udah pernah kita di tutorial sebelumnya. Right? Jadi dia while true, selama dia true dia jalan terus sampai ketemu satu kondisi yang kita bilang if a udah mencapai 20, maka x sudah bukan lagi true, else x kita rubah menjadi false. Kondisi ini bisa juga kita buatkan di for loop. Oke, kita bikin spasi dulu, system out print line, kita set ulang x, kita balikin x ke true, karena tadi di situ x udah jadi false kan. Kemudian e kita balikin lagi ke 0, initialize. Karena di sini e udah jadi 20 kan, dan loop sampai 20. Alright, kita bisa bilang for semicolon semicolon. Di tengah-tengah di bagian condition boolean kita bisa bilang x. Sama aja seperti while x. Oke, kemudian kita bilang a plus plus. Kemudian kita bilang system out print a spasi. Kemudian kita breaknya di if a equal 20,
x equal false. False. Simple, sama persis. Terang. Hasilnya sama. Kemudian ada satu keadaan lagi lebih canggih. Saya nggak perlu nentuin x true atau x false. Nggak mau pakai x-xan segala macam. Dia langsung di sini kalau kita biarkan kosong tiga-tiganya, semuanya ini kosong, ini adalah true. Ini adalah true condition. Jadi kita bisa cuman set semicolon, dan ini kita nggak perlu pakai x, dan kita cukup bilang if a equal 20, break. Ya, sangat canggih ini for loop. Kemudian kita run, ya, hasilnya sama. Dia bisa lakukan ini tanpa kita menggunakan boolean condition di sini, karena ini sudah pasti true kalau kita biarkan kosong. Oke, tinggal kita breaknya aja di mana if a equal 20, then break. Nggak perlu dibilang x false seperti keadaan di while loop. Kemudian kita nggak mau ini initialize di luar, mau kita initialize di dalam, bisa lebih rapi, lebih compact. A sama dengan 0. Ini kita hilangkan. Run. Kemudian kita juga bisa masukkan iterationnya ini nggak di luar sini. Kita masukkan iterationnya di dalam, juga bisa. A++, tapi perhatikan, kita maunya ini ngeprintnya dari 1 kan. Karena ini ada A++-nya setelah dia ngeloop. Jadi di sini harus dimulai dari 1. Kalau enggak nanti dimulainya dari 0. Run. Oke, jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan, for loop sangat powerful, dan bahkan sudah while loop ini kalau di Java sudah jarang digunakan, kecuali memang ada kebutuhan untuk do while. Do while memang di for loop nggak ada. Dan juga for loop itu lebih cepat dibanding while loop. Oke, sekarang kita mau menambahkan satu lagi yang disebut dengan enhanced loop. Saya mesti hapus ini. Enhanced loop ini sering digunakan untuk iteration khusus array dan keturunannya. Oke, jadi kita bilang integer array list sama dengan new integer array 10. Alright, kita bisa begini, for integer I sama dengan 0, I less than a list dot length, kemudian I increment, kita akan bilang a list I sama dengan I plus 100, ini 1. Kemudian kita bisa print begini, for integer x titik 2, bukan semicolon, ini titik 2. Oke, colon. A list. Kemudian kita bilang system out print x, kasih spasi. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita di sini assign value 100, 101, 102 untuk tiap-tiap indeks yang ada di A list. A list ada 10 elemen, ya, dari 0 sampai 9, 10 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul. Dan kita assign value 100 sampai dengan 109, ya, di sini. Kita menggunakan for biasa, conventional for loop. Tapi waktu kita ngeprint, kita menggunakan enhanced for loop. Apa yang dikerjakan oleh enhanced for loop? Di sini kita set variable yang namanya x. Variable ini harus type-nya sama dengan type daripada si array tersebut. Variable ini gunanya dia akan mengambil setiap elemen yang ada di array ini, disimpan di variable ini sementara untuk di print, untuk dipindahkan ke sini. Kemudian dia akan ngeloop lagi. Tapi ngeloopnya kan kita nggak tentukan conditionnya. Itu dia istimewanya enhanced for loop. Kita nggak perlu menentukan conditionnya, karena dengan enhanced for loop dia sudah bisa membaca sendiri bahwa conditionnya ini, array ini ada 10 elemen. Maka dia akan bekerja dari indeks 0 sampai indeks 9 tanpa kita harus sebut dari 0 sampai 9 iteration. Tapi ini hanya spesifik digunakan untuk array, lebih cocok digunakan untuk array.
Baik, ini sudah 10 menit. Di tutorial akan berikut ini kita coba akan elaborate lebih dengan beberapa contoh-contoh algoritma. Ya, kita akan contohkan sort algorithm. Ya, ada beberapa macam sort algorithm. Demikian, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.